Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kami dari SMK Player Muhammadiyah Tuban. Ini merupakan podcast perdana bersama dengan Mufid Tohari. Di samping saya ada Mufid Tohari, alumni dari SMK Player Muhammadiyah Tuban. Hari ini kami sengaja membuat podcast di taman ya atau halaman kampus biru, Blue Campus. Kalau di Malang ada kampus putih, di Tuban ada kampus biru. Itu SMK Player Muhammadiyah Tuban. Oke, hari ini di depan saya ada salah satu alumni tahun 2000 berapa? 2001 yang setelah 2001 pernah di melanglang buana ya, pernah merantau di negeri Sakura dan sekarang kembali ke rumahnya, yaitu di rumah besar SMK Player Muhammadiyah Tuban untuk mengabdi di sini dan sebagai wakil humas ya. Maka hari ini kita mau mencari tahu sedikit tentang apa SMK Player Muhammadiyah Tuban itu, dan bertepatan dengan lagi menghadapi PPDB ya, PPDB sekarang ya, sekolah-sekolah sudah mulai menjaring mencari siswa baru. Maka hari ini kita ingin tahu supaya orang yang mau masuk di sini itu sudah punya gambaran nanti di sini dia sekolah yang diajarkan apa, endingnya itu nanti dia kemana. Nah itu baik, hari ini kita mulai saja. Ada Pak Mufid, saya ingin tahu ini bagaimana nih kesiapan teman-teman tentang PPDB ini. Di PPDB ini, apalagi saat pandemi seperti ini, kira-kira untuk mendapatkan siswa baru itu apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di sini? Oke, terima kasih Ustadz Iwan karena dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang dengan sistem santai kan gitu. Tapi sayang bincang-bincang santai gitu. Tapi ini sayang ini sebenarnya nggak ada kopinya ini. Oh, gampang, nanti kopinya ke sini. Sebenarnya kalau dalam keadaan seperti ini alangkah lebih bagusnya, lebih indahnya ada kopinya biar sambil ngomong seru. Kalau ngomong seru. Tenang aja, nanti sebentar lagi kopinya deh. Oh gitu ya. Oke. Di SMK Player Muhammadiyah Tuban seperti itu biasanya. Oke, terima kasih Ustadz Iwan. Jadi memang tadi yang ditanyakan Ustadz Iwan, jadi untuk PPDB tahun ini itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena adanya COVID-19 yang belum menentu kapan itu selesainya, maka kita juga ada beberapa hal strategi yang harus kita lakukan untuk bisa PPDB itu berjalan dengan lancar. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa bersosialisasi secara luas, apakah itu di pendidikan, SMP, MTS, negeri maupun swasta, ataukah di masyarakat itu sendiri. Tetapi untuk tahun ini itu memang sangat susah kita lakukan hal seperti itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka yang pertama harus kita lakukan itu kami sebagai di Humas dan sebagai ketua PPDB tahun 2021-2022 ini, dan alhamdulillah teman-teman semuanya dari kepala sekolah sampai tukang sapu itu sudah kita gerakkan untuk babat alas di bawah turun ke masyarakat seperti itu. Oke, itu tadi strateginya. Nah sekarang yang pengen diketahui oleh masyarakat adalah tentang sekolah pelayaran, karena kita tahu sendiri bahwa SMK Player Muhammadiyah Tuban ini mayoritas taruna-taruninya itu dari luar Tuban daripada di sekitar Tuban ini sendiri. Nah itu kemudian orang berkesimpulan bahwa berarti sekolah ini belum terlalu dikenal di Tuban. Itu kesimpulan sementara. Nah menjadi pertanyaan adalah apa yang perlu dilakukan atau istilahnya kiat-kiat lah sehingga masyarakat Tuban, karena kita ini masyarakat Tuban sebenarnya yang harusnya ring pertama kita ajak mereka untuk ke sini
Jadi apa sih kiat-kiat atau strategi yang perlu dilakukan sehingga masyarakat Tuban sendiri lebih mengenal lebih dekat lagi terhadap sekolah ini. Kira-kira dari pihak sekolah sendiri yang dilakukan di masyarakat itu bagaimana sehingga masyarakat itu tahu bahwa oh ya kita punya sekolah pelayaran dan ini sekolah ini nanti mendidik para siswanya dan mereka akan menjadi apa? Oke. Jadi sebenarnya apa yang menjadi pemikiran masyarakat adalah seperti itu bisa kita katakan salah gitu seperti itu. Karena SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban itu sudah berdiri pada tahun 1996. Ini aja sudah angkatan 25 mau 26 ini kan seperti itu. Tentunya dengan umur yang tidak seumur jagung, termasuk kita sudah tua di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban dengan 25 tahun yang lalu, maka masyarakat ini juga sudah mengenal. Akan tetapi SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban ini SMK pelayaran lah, ini yang masih belum dikenal oleh masyarakat pada luasnya, seperti itu. Nah, dengan cara kita PBDB yang kita lakukan, maka kita juga akan selalu bersilaturahmi secara langsung di masyarakat, biar kita juga lebih dikenal lagi, seperti itu. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban ini juga sudah menjadi salah satu sekolah yang masuk di Center of Excellence di Indonesia, karena banyak ribuan SMK pelayaran itu tidak semua sekolah itu bisa masuk di COE atau Center of Excellence itu tadi, Pak. Gitu. Gitu. Oke, itu tadi berarti sekolah ini usianya memang sudah lama, apalagi sudah tergolong tua juga karena sudah 25 kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah SMK pelayaran yang lain, kita juga termasuk sekolah SMK pelayaran yang sudah tua, swasta gitu ya. Swasta dan satu-satunya punya Muhammadiyah. Ya, satu-satunya Muhammadiyah yang punya pelayaran. Ya, okay. Insya Allah sudah seperti itu kalau kita lihat informasi. Informasi. Ya. Oke. Gini, yang selanjutnya adalah tentang sekolah di pelayaran, karena masyarakat sendiri pun berpikirnya atau masih belum terlalu mengenal yang namanya dunia pelayaran. Dipikir di dunia pelayaran itu khususnya di penangkapan ikan ya, itu modelnya seperti yang kita lihat di penangkapan ikan yang ada di Indonesia, seperti di pesisir itu. Apakah lulusan dari sini kemudian bekerja itu, apakah di perusahaan itu mereka bekerjanya seperti atau di perusahaan yang dalam tanda kutip ya kapalnya itu seperti yang kita saksikan di Indonesia. Kalau memang seperti itu lah, untuk apa sekolah di pelayaran? Kan nggak usah sekolah pun ya bisa bekerja seperti itu. Nah, ini perlu dijelaskan kepada masyarakat supaya mereka tahu, oh anak saya nanti sekolah di sini, dia nanti bekerja, orang tua itu sudah punya gambaran, oh anak saya bekerjanya seperti ini dan penghasilannya itu nanti seperti ini. Oke, Ustaz Iwan. Jadi memang banyak berasumsi bahwa di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban itu apa yang menjadi bayangan oleh masyarakat nanti memang larinya itu di perikanan, tangkap kan seperti itu. Akan tetapi yang menjadi tujuan utama di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban itu tidak lain adalah menjadi seorang pelaut, menjadi seorang perwira kapal kan seperti itu. Dan yang menjadi tujuan itu banyak alumni di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban itu sudah banyak yang ke luar negeri kan seperti itu. Banyak juga tentunya itu di negeri Sakura sana, di Jepang, yang menjadi utama untuk bisa
datang ke sana. Kenapa? Karena dari segi kapalnya sendiri itu berbeda dengan di kapal-kapal kita. Kita lebih modern, di sana lebih modern, dan untuk penangkapannya juga lebih ringan, seperti itu. Ya. Gitu. Nah, apakah di pelayaran sini hanya, kan ini orang kalau menyebut sekolah pelayaran itu identik dengan pendidikan kedisiplinan, jadi sehingga yang sekolah di sana mesti semuanya laki-laki. Nah, itu kan biasanya begitu, orang beranggapan seperti itu. Atau zaman dulu kalau disebut STM itu berarti nggak ada perempuan. Nah, apakah SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban ini hanya menerima yang laki-laki saja atau yang perempuan juga itu? Tidak juga. Jadi di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban itu ada 3 jurusan, ya. Ada TKPI dan ada Nautik juga, dan juga ada APHPI, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, di mana agribisnis hasil perikanan ini juga diduduki oleh perempuan, oleh cewek-cewek. Gitu. Karena ketiga-tiganya untuk jurusan ini atau kompetensi ini juga kesempatan untuk ke luar negeri itu juga kesempatannya sama seperti itu. Dan ditambah lagi di tahun ini di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban itu juga ada jurusan satu lagi, teknik pemesinan. Ya, apa bedanya teknik kapal penangkap ikan dengan teknik pemesinan? Nah, ini yang harus kita nanti jelaskan pada masyarakat, kan seperti itu. Nah, kalau di teknik kapal penangkapan ikan itu yang kita pelajari itu adalah permesinan yang khususnya yang ada di kapal. Apakah itu mengenai masalah mesin pokok atau mesin induknya atau mesin bantu maupun di mesin untuk pendinginannya saja, kan seperti itu. Tetapi kalau teknik pemesinan di sini yang jurusan baru tadi yang saya sampaikan itu adalah lebih luas lagi juga, karena untuk di teknik pemesinan di samping juga di kapal perikanan juga, ini juga di darat juga bisa. Gitu, seperti itu. Jadi di perbengkelan misalnya, di pengelasan, di pendinginan, langsung di mesin-mesin kendaraan. Nah, ini juga bisa di teknik pemesinan. Dan alhamdulillah dan insya Allah di empatnya jurusan ini tadi itu nanti juga bisa kesempatan untuk bisa ke Jepang atau ke luar negeri. Seperti itu. Gitu. Ya. Berarti istilahnya itu ada jurusan laki-laki yang memang karena ini kan dia pelayaran penangkapan ikan ya. Jadi kan kita berbicara tentang penangkapan. Berarti yang laki-laki nangkap, yang perempuan itu mengolah. Nah, tapi juga perlu diketahui juga, Ustadz. Jadi di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban itu apakah tidak ada atau tidak bisa kesempatan untuk di kapal niaga? Bisa juga. Gitu ya. Nah, bisa juga karena banyak juga alumni dari SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban ini, di samping dia di kapal penangkapan yang ada di luar negeri, mereka juga banyak juga di kapal-kapal niaga juga, di kapal tongkang, di kapal tanker, bahkan di kapal pesiar pun bisa. Gitu. Seperti itu. Oke, lalu gini. Kalau untuk tadi kan sempat disinggung masalah di kapal niaga, kapal pesiar dan lain sebagainya, atau tadi disebut perwira. Untuk jadi perwira itu kan tidak serta-merta langsung jadi perwira. Artinya kan dia kan harus punya beberapa istilahnya kalau dalam pendidikan formal kan ijazah ya, atau di selain ijazah itu kan disebut dengan sertifikat dan lain sebagainya, atau kalau di sekolah teknik itu kan biasanya ada keahlian gitu, ada kompetensi kan seperti itu kompetensi dan lain sebagainya. Nah, di sini itu apakah ada juga seperti itu untuk anak-anak itu atau taruna-taruni itu, sehingga mereka nanti ketika lulus dari sini di perusahaan itu bukan sekedar sebagai anak buah, tapi kan dia punya sertifikat kompetensi yang itu bisa menunjang karirnya. Apakah di sini ada seperti itu? Oke. Jadi
Untuk mengenai masalah sertifikat, Ustadz Iwan, jadi di SMK PLN Muhammadiyah Tuban ini juga sudah bekerja sama dengan Direktorat Perhubungan maupun di perikanan sendiri. Di SMK PLN Muhammadiyah Tuban juga ini sudah bisa mengadakan ujian, di mana ujian itu dinamai Adkapin dan Ankapin, ahli teknika dan ahli nautika. Ya. Di mana di sini itu ketika nanti anak lulus mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut, maka di atas kapal itu bisa menjadi seorang perwira. Nah, untuk di kapal niaga juga, di kapal niaga ini juga di SMK PLN Muhammadiyah Tuban itu juga sudah bekerja sama dengan politeknik terkenal yang ada di Jawa Timur, seperti itu. Dan di mana kerjasama itu juga bisa membuat rating misalnya atau ATT maupun ANT kan seperti itu untuk di kapal niaganya. Sedangkan untuk yang cewek lah ini, untuk yang cewek pun di SMK PLN Muhammadiyah Tuban juga sudah bekerja sama dengan sekolahan yang ternama di Jawa Tengah seperti itu yang namanya HICCP. HICCP itu juga nanti ketika dia mendapatkan sertifikat tersebut di perusahaan-perusahaan pengolahan perikanan, dia juga tidak menjadi sebagai tenaga kasaran, tidak menjadi seorang bawahan, tetapi dia juga menjadi seorang KISU atau seorang quality control. Jadi mengontrol saja, tidak cuma lah seperti itu. Kalau mandor. Bahasa di kita gitu. Seperti mandor kan, seperti itu. Ya. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa ketiga jurusan ini punya kesempatan untuk bekerja di luar negeri, ya karena selama ini kan dengarnya itu tujuan utamanya itu ke Jepang. Ya. Nah, kalau laki-laki kan sudah jelas dia bekerja di perusahaan penangkapan, ya di penangkapan. Terus perempuan itu dia di pengolahan. Pengolahan itu yang modelnya bagaimana? Apakah pengolahan kalau di Indonesia dibuat pepes atau dibuat manggang ikan atau jemur gitu, ikan dan sebagainya? Apakah bekerja seperti itu? Karena itu juga termasuk pengolahan kan, pengolahan hasil perikanan kan. Nah, apakah nanti yang perempuan itu bekerjanya seperti itu? Kalau bekerja seperti itu, buat apa ke Jepang kan? Di Indonesia aja kan banyak, di Pantura kan banyak perusahaan itu. Ini kan, perlu saya jelaskan biar nanti kamu bilangkan seperti itu. Jadi di jurusan di APHP ini, agribisnis pengolahan perikanan, ketika dia bekerja itu di perusahaan-perusahaan yang munafik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketika dia berada di perusahaan tersebut, dia tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Meme ikan misalnya, jemur ikan atau atau langsung pengasah perikanan, tidak seperti itu. Tapi di sini ada pemiletan juga, ada pengalengan ikan. Nah, di perusahaan-perusahaan yang tentunya kalau di dalam negeri itu larinya nanti diekspor. Kalau di dalam di luar, kalau di luar negeri itu di Jepang contohnya juga banyak sekali lulusan dari SMK PLN Muhammadiyah Tuban yang jurusannya di agribisnis ini. Ini juga di pengolahan yang tadi saya sampaikan, di pemiletan juga ada, di pengalengan juga ada. Nah, seperti itu, Ustaz. Oh gitu. Ya. Nah, ya makanya kan misalkan mereka bekerjanya buat pepes, buat apa ke luar negeri? Terus apalagi kan di Jepang itu kan kita lihat di TV kayak acara itu yang mancing tuna, bayangkan tuna begitu besar, dipepes kan, luar biasa itu jadinya. Langsung gaunnya seberapa? Gaunnya seberapa kalau dipepes. Jadi gitu. Nah ini, tapi ini sebenarnya pertanyaan ini yang penting. Tapi pertanyaan ini kita simpan dulu. Jadi hari ini sementara itu garis besarnya besarnya tentang SMK PLN Muhammadiyah Tuban. Jadi nanti berikutnya kita akan menggali lagi, termasuk nanti penempatannya itu mereka istilahnya masuk di sini, kemudian di sini proses pelajarannya bagaimana sampai endingnya adalah penempatan kerja itu bagaimana sekolah berusaha menempatkan mereka. Kemudian yang terpenting lagi yang harus diketahui orang tua, anakku kerja oleh piro gaji. Nah itu yang penting. Nah itu nanti kita bahas berikutnya. Jadi hari ini kita podcastnya sampai di sini dulu, nggak usah panjang-panjang. Nanti panjang-panjang habis
habis pembahasannya, habis juga ini acaranya. Oke. Nah, jadi itu terima kasih teman-teman. Nanti kalau yang ingin tahu informasi lengkap tentang SMK Prahmatubah, nanti kita cantumkan alamatnya di bawah. Ya, alamatnya di bawah sini, baca di bawah. Di bawah mana itu? Di bawah ini Situ ada ya. running text-nya nanti ya. Setelah itu nanti bisa kontak baik Pak Mufid maupun teman-teman yang lain yang siap ya menerima dan dengan ramah ya. Dari saya Iwan Abdul Ghani dan Saya Mufid Tohari. ya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.